Halo para beban orang tua, gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu berada di dalam lindungannya. Kembali lagi di channelnya Duyul Online TV. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat keren banget untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Exodus Gods and Kings yang dirilis pada tahun 2014. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Diceritakan pada awal film, di tahun sebelum 1300 Masehi, bangsa Yahudi diperbudak oleh bangsa Mesir selama 400 tahun lamanya, yaitu untuk membuat patung dan membangun bangunan megah yang ada di kota tersebut. Saat itu bangsa Yahudi tidak lupa terhadap tanah kelahiran dan Tuhannya. Di ibu kota Memphis, di dalam kerajaan Mesir yang megah, terlihat Firaun Seti sedang memimpin rapat dengan para bawahannya, yaitu sedang membahas tentang ancaman bangsa Herd sekarang tengah berada di lembah perbatasan Mesir. Di dalam rapat itu juga terlihat Ramses, seorang putra mahkota Seti, dan Musa, sepupu Ramses yang merupakan panglima perang Firaun. Dikarenakan di sana Seti merasa terancam, dia pun meminta pendapat dukun kerajaan. Dia bertanya tentang siapa yang akan mendapat kemenangan jika peperangan terjadi. Semua ritual sudah dilakukan, namun si dukun tak bisa juga menentukan siapa yang akan menang. Tapi si dukun mengatakan jika saat peperangan terjadi akan ada satu pemimpin yang akan diselamatkan oleh seseorang, dan orang yang telah menyelamatkannya yaitu ialah nanti akan menjadi pemimpin tersebut. Mendengar ucapan dukun itu, Musa malah tertawa. Kemudian Seti memberi sebuah pedang kerajaan dan menyuruh Ramses serta Musa untuk memimpin pasukan untuk segera berperang. Tak lama kemudian, Ramses dan Musa pergi untuk berperang dengan bangsa Het. Ketika sampai di kawasan tinggal bangsa Het, pasukan Mesir pun langsung menyerang mereka semua. Saat pertempuran itu terjadi, tiba-tiba Ramses terjatuh. Ramses yang hampir ditabrak oleh kuda milik musuhnya berhasil diselamatkan oleh Musa. Namun hal itu malah membuat Ramses marah. Setelah pasukan Mesir berhasil menghancurkan semua bangsa Het, mereka pun segera pergi kembali dengan membawa kabar kemenangan. Terlihat di dalam istana, Musa dipanggil oleh Firaun Seti. Dia mengetahui kejadian saat Musa menyelamatkan Ramses. Di sana Seti mengungkit ramalan dukun pada saat itu. Seti pun paham bahwa Musa tidak percaya terhadap sebuah ramalan, namun tetapi Seti tetap percaya akan hal tersebut. Di sana juga Seti sempat mengatakan tentang penerus kerajaan. Dia merasa lebih senang jika Musa yang nanti akan meneruskannya dibandingkan dengan Ramses. Hal itu mustahil akan terjadi dikarenakan Musa bukanlah anak dari Seti. Namun ada satu cara supaya Musa dapat menjadi raja, yaitu dengan cara memberontak. Musa pun dengan cepat menjawab jika dia tidak ingin melakukan itu, apalagi untuk melanggar ketentuan kerajaan Mesir. Terlihat malam harinya, pada saat rapat kerajaan diadakan, Ramses disuruh untuk pergi dan memeriksa ke tempat di mana para budak yang sedang bekerja. Namun Ramses terlihat sedang tidak ingin melakukan hal tersebut. Lalu Musa inisiatif dengan menawarkan diri untuk menggantikan Ramses memeriksa para budak. Kemudian terlihat Musa dan Ramses di dalam ruangan yang sama. Musa meminta maaf kepada Ramses karena telah menolongnya. Namun Ramses mengatakan jika dirinya akan melakukan hal yang sama ketika berada di posisi Musa. Adegan pun berganti ke keesokan harinya. Terlihat Musa dan para anak buahnya sedang menuju ke distrik Pitom, yaitu untuk memeriksa para budak yang sedang bekerja. Musa kemudian mendatangi rumah dinas gubernur Pitom. Dikarenakan kelompok para budak Yahudi semakin banyak yang ditakutkan akan berontak, gubernur Pitom pun meminta Musa untuk meningkatkan jumlah pasukannya. Jika hal itu tidak disetujui, dia akan membunuh para budak agar jumlahnya tidak semakin berkurang. Musa yang mendengar hal itu langsung marah. With God, there's a difference. Pada saat esok harinya, Musa mengumpulkan para pemimpin bangsa Yahudi yang menjadi budak. Di sana Musa pun mengajak mereka untuk mengobrol. Lalu Musa menanyakan nama salah satu pemimpin budak tersebut. Namun budak itu malah kembali bertanya tentang siapa Musa. Kemudian Musa menjawab jika dirinya adalah Musa, putra dari Bitiah, adiknya Raja Seti. Mendengar jawaban Musa, orang-orang Yahudi pun terkejut dibuatnya. Kemudian pemimpin Yahudi itu memperkenalkan jika dirinya bernama Nun. Di sana Nun mengatakan jika suatu saat bangsa Yahudi akan terbebas dan akan kembali ke negeri kelahirannya di Kanaan.
Terlihat pada malam harinya, ada salah satu budak yang mengirim surat rahasia. Dia mengatakan jika Nun ingin bertemu dengan Musa di suatu tempat yang rahasia, tentunya hanya Musa seorang. Kemudian saat di dalam kantor gubernur, setelah selesai memeriksa semuanya, Musa pun jadi tahu jika gubernur telah melakukan korupsi yang sangat besar dan hidup mewah bak seorang raja. Musa yang telah mengetahui semuanya akan melaporkan hal itu kepada Firaun agar gubernur itu mendapatkan hukuman. You can stop living like a king. Pada malam harinya, Musa lalu pergi ke tempat rahasia yang terdapat di surat tersebut untuk bertemu Nun. Pada saat di dalam ruangan terdapat Nun yang tengah memberitahu sesuatu tentang fakta yang mengejutkan. Nun menyebutkan bahwa Musa bukanlah anak dari Bitiyah. Dulu pada saat Musa lahir, terdapat ramalan bahwa jika akan lahir seorang anak yang akan membebaskan bangsa Yahudi dari perbudakannya. Karenanya Firaun marah dan menyuruh untuk membunuh semua bayi yang ada pada saat itu. Namun pada saat itu, orang tua Musa berhasil menyelamatkan Musa dengan cara menyimpannya di dalam keranjang dan dihanyutkan ke sungai Nil, yang kemudian ditemukan oleh Maryam putri dari Bitiyah dan langsung membawanya ke dalam istana. Hingga akhirnya Musa diadopsi oleh Bitiyah yang sudah menganggapnya seperti anaknya sendiri. Terlihat Musa yang tidak percaya kepada cerita yang diucapkan oleh Nun pun langsung pergi begitu saja. Namun pertemuan Nun dan Musa saat itu diketahui oleh budak Yahudi. Kemudian budak Yahudi itu melaporkan semua kejadian kepada gubernur dengan berharap mendapat sebuah imbalan. Kembali ke kota Memphis, Musa pun dibuat terkejut oleh keadaan Seti yang sudah lemas tak berdaya. Sebelum Seti sekarat dan tutup usia, Seti sempat menanyakan keadaan Musa yang dia lihat sedang banyak yang dipikirkan. Pada malam itu juga dilangsungkan upacara untuk pemakaman Seti. Kemudian pada siang harinya, Ramses pun langsung ditetapkan sebagai penerus dari Seti ayahnya. Pada malam harinya, saat akan dilakukan rapat, Gubernur Pitom tiba-tiba datang. Dia memberitahu tentang riwayat hidup Musa kepada Ramses. Ramses kemudian menanyakan tentang keturunannya Musa. Dia menanyakan apakah Musa adalah keturunan dari bangsa Yahudi. Musa langsung menyangkalnya. Dia menjawab jika dia adalah anak dari Bitiyah. Dia juga mengatakan jika gubernur itu hanya sedang mengarang cerita saja. Namun Ramses belum sepenuhnya percaya. Kemudian Ramses memanggil Bitiyah dan Miriam untuk menghadap. Di sana Bitiyah dipaksa oleh Ramses untuk berkata yang sebenarnya, serta menyuruh Miriam untuk menaruh tangannya di atas meja. Ramses langsung menginterogasi Miriam. Dia bertanya tentang Miriam yang dulu menemukan bayi Musa di sungai. Miriam bungkam tak mengucapkan apapun. Saat itu juga Ramses akan memotong tangan Miriam. Musa pun datang menolongnya. Terlihat Ramses yang sangat marah pun menyuruh para anak buahnya untuk segera mengasingkan Musa ke tempat yang sangat jauh. Di sana ibu Ramses yang sangat ingin membunuh Musa, namun Ramses tidak tega untuk melakukan itu semua. Karena Musa adalah sahabat Ramses sejak dari kecil. Ramses juga tahu jika Musa tidak akan membuatnya celaka, maka dari itu Ramses hanya mengasingkannya saja. I saw it in his eyes. He doesn't. Siang harinya terlihat Musa yang sudah berada di perbatasan Mesir pun mengutarakan salam perpisahannya kepada ibu dan juga kakaknya. Di sana Bitiyah ibunya mengatakan sesuatu yang membuat Musa kaget. Bitiyah mengatakan jika semua fakta tentang dirinya adalah benar. Kemudian Miriam memberikan sebuah peninggalan pada saat pertama kali ditemukan dari ibu kandungnya. Lalu Musa berpamitan dan langsung memeluk Bitiyah sebelum melangsungkan perjalanannya. Pada saat siang hari, di bawah sinar matahari yang sangat panas, Musa memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di sana dia sadar jika ada seseorang yang telah menyelipkan pedang miliknya di tempat perbekalannya. Kemudian Musa pun mengambil pedang tersebut dan melanjutkan perjalanannya melalui padang pasir. Terlihat kuda milik Musa pun sampai tewas karena sangat kelelahan. Hari pun sudah pagi. Saat Musa baru membuka matanya, sudah terlihat dua orang yang merupakan utusan dari Mesir yang akan membunuh Musa. Musa pun langsung bangun, menghindar dan membabat habis kedua orang tersebut. Kemudian Musa mengambil kedua kuda milik para pembunuh tersebut dan meneruskan perjalanannya. Saat melakukan perjalanannya, Musa menggambar semua jalan yang dilewatinya. Kemudian sampailah Musa di Selat Iran, yaitu Laut Merah yang sangat dangkal. Musa pun langsung menyeberangi lautan tersebut. Di sana Musa melihat kumpulan wanita yang terlihat sedang mengambil air. Wanita-wanita di sana sedang diganggu oleh para penggembara kambing. Karena merasa kasihan melihatnya, Musa pun menolong mereka dan menyuruh para pengembara itu untuk segera pergi. Move your animals away from the troughs.
Salah satu wanita bernama Zipporah mengantarkan Musa untuk bisa beristirahat di tempatnya karena sebagai ucapan terima kasihnya. Keluarga Zipporah menyambut Musa dengan sangat baik, yang kemudian menjadikan Musa untuk berdiam di desa tersebut. Tak lama benih cinta pun muncul di antara Musa dan Zipporah, hingga pada akhirnya Musa memutuskan untuk menetap di sana dan menikahi Zipporah. This is my wife. Beberapa waktu pun berlalu, Musa dan Zipporah kemudian diberi sebuah anugerah seorang anak yang bernama Gersom. Saat sedang asik bermain, Gersom tiba-tiba bertanya kepada Musa tentang Musa yang apakah pernah mendaki sebuah gunung keramat. Karena tidak pernah, Musa pun menjawabnya tidak. Namun Gersom ingin suatu saat nanti dia mendaki gunung tersebut. Hal itu jelas dilarang oleh ibunya, karena menurut ibunya gunung itu dilarang untuk didaki oleh Tuhan. Kemudian Musa menjelaskan kepada Gersom untuk tidak mempercayai hal yang tidak masuk akal itu. Musa sendiri yang akan membuktikan bahwa tidak ada apa-apa di sana. Kemudian sore harinya, Musa meminta izin kepada Zipporah untuk mengembara kambing di Gunung Keramat. Namun Zipporah merasa khawatir dan mencoba mencegah Musa agar tidak pergi ke sana. Tetapi Musa mencoba meyakinkan Zipporah bahwa tidak akan terjadi sesuatu di sana. Tak lama Musa pun pergi ke Gunung Keramat sambil mengembara kambing-kambingnya. Setibanya di Gunung Keramat, tiba-tiba turunlah hujan yang sangat lebat ditambah bebatuan yang ada di sana pun longsor. Musa kebingungan yang akhirnya dia pun tertimpa bebatuan itu. Sempat tak sadarkan diri, Musa yang tertimpa bebatuan dan penuh luka pun sadar ketika hari pun sudah gelap. Di sana dia melihat sebuah pohon yang tiba-tiba saja terbakar dan muncullah seorang anak kecil. Dia bernama The Messenger. Dengan tiba-tiba dia bisa mengetahui asal-usul Musa. Dia juga meminta kepada Musa untuk membebaskan bangsa Musa dari perbudakan yang ada. Musa yang kebingungan dengan apa yang terjadi, tiba-tiba anak itu hilang dari hadapannya. Saat Musa sudah sadar, dia sudah berada bersama dengan istrinya Zipporah menolongnya untuk mengobati luka-luka yang ada di tubuh Musa. Musa yang masih shock langsung menceritakan semua hal yang terjadi saat dirinya berada di Gunung Keramat tersebut. Zipporah terus berusaha untuk mengalihkan dan menenangkan Musa jika apa yang terjadi pada dirinya hanyalah halusinasi belaka. What do you feel about me? Beberapa hari pun berlalu, Musa pun sudah terlihat pulih. Saat Musa sedang mengambil air, dia melihat Gersom di halaman rumahnya yang sedang melamun. Namun tiba-tiba Musa melihat The Messenger di wajah anaknya Gersom. Musa melihat hal itu sangat terkejut, dan saat itulah Musa benar-benar meyakini jika pesan yang diterima dari Messenger adalah berasal dari Tuhan. Kemudian keesokan harinya, terlihat Musa sedang menyiapkan semua peralatannya untuk pergi ke Mesir, yaitu untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari perbudakan. Kemudian Musa berpamitan kepada istri dan anaknya untuk meninggalkan mereka, lalu langsung melakukan perjalanan menuju ke Mesir. Kembali Musa melewati Selat Iran yang dangkal. Tibalah di sebuah pertigaan, Musa melihat beberapa orang yang sedang mengembala. Di sana Musa bertanya tentang asal pengembala tersebut. Pengembala itu pun menjawab jika dirinya berasal dari Selat Iran, namun dia berjalan melalui jalan yang sempit serta bebatuan yang berbahaya, bukan jalan yang Musa lalui. Kemudian Musa pun melanjutkan kembali perjalanannya, dan akhirnya Musa pun sampai di Mesir. Di sana dia melihat para budak Yahudi sedang bekerja secara paksa dengan pekerjaan yang sangat berat. Tak banyak dari mereka juga tewas akibat terlalu kelelahan. Kemudian Musa pun masuk ke tempat rahasia, dan di sana Musa bertemu dengan Nun. Di sana juga Musa dipertemukan oleh Nun dengan kakak kandung Musa yang bernama Harun dan keluarga yang lainnya. Di kediaman Ramses, terlihat dia yang ketakutan di tengah malam pun terbangun dan memeriksa istri serta anaknya. Kemudian Ramses pergi ke kandang kuda untuk mengecek kuda kesayangan miliknya. Namun secara tiba-tiba datanglah Musa yang sambil menodongkan pedangnya ke leher Ramses. Saat itu Musa terlihat sangat marah. Musa mengatakan jika Ramses ingin membunuh dirinya dan mengirim dua anak buahnya pada saat itu ke padang pasir. Namun Ramses menjawab jika ibunya lah yang ingin membunuh Musa. Justru Ramses menyelipkan pedang di perbekalan Musa untuk menolong Musa dari para pembunuh itu. Mendengar penjelasan itu, Musa pun lalu memaafkan Ramses. Di sana Musa juga menjelaskan maksud kedatangannya bukanlah untuk merebut kekuasaan dari Ramses. Musa hanya bermaksud ingin membebaskan para budak Yahudi. Ramses tentu menolaknya dan menganggap semuanya konyol karena Musa telah mempercayai ucapan orang-orang Yahudi. Kemudian Musa menjawab jika dirinya bukan mendengar apa kata orang-orang Yahudi, melainkan dia sendirilah yang mendapatkan pesan langsung dari Tuhan. Keesokan harinya, karena ancaman Musa terus terpikirkan, Ramses pun dibuat emosi. Kemudian para anak buahnya diperintahkan untuk membunuh Musa dan keluarganya.
keluarganya. Tak lama dari itu, terlihat para anak buahnya menelusuri kediaman budak Yahudi untuk mencari Musa. Terlihat Nun sedang menyembunyikan Musa dan keluarganya ke dalam bangunan bawah tanah. Karena Musa tak kunjung ditemukan, Ramses kemudian menghukum satu keluarga Yahudi yang tentunya tidak bersalah. Ramses kemudian mengumumkan jika Musa belum ditemukan dan tidak ada yang memberitahu keberadaannya, maka satu persatu keluarga dari Yahudi akan dia hukum setiap harinya. Para budak Yahudi yang mendengarnya pun semakin dibuat emosi. Kemudian mereka semua sepakat untuk berontak. Terlihat para pemuda dari budak Yahudi berkumpul di tempat rahasia yang sedang mempersiapkan peralatannya untuk melakukan pemberontakan. Keesokan harinya, terlihat satu keluarga Yahudi sedang dihukum oleh Ramses dan kembali disaksikan oleh semua bangsa Yahudi. Namun di tempat lain, terlihat para pemuda Yahudi yang sedang berlatih perang bersama dengan Musa. Kemudian Musa mengatakan di depan para pasukan Yahudi jika kekuatan mereka tidak akan bisa menang jika harus berhadapan dengan bangsa Mesir. Kemudian Musa memberi satu cara agar permintaan mereka dikabulkan, yaitu dengan cara memutus persediaan makanan dan minuman rakyat Mesir. Yang kemudian rakyat Mesir kelaparan dan memaksa Ramses agar membebaskan para budak Yahudi. Malam hari pun tiba, kemudian Musa dan semua para pemuda Yahudi pun menjalankan aksinya. Mereka kemudian membakar gudang persediaan makanan dan perkebunan milik rakyat Mesir. Terlihat Musa juga membakar para kapal yang membawa persediaan makanan-makanan tersebut. Ternyata dari jauh Ramses melihat semua kejadian tersebut. Ramses memerintahkan untuk melakukan serangan, dan pada malam itulah para pasukan Mesir membakar rumah tempat tinggal di pemukiman bangsa Yahudi. Keesokan harinya tiba-tiba Musa ditemui oleh The Messenger di sebuah bukit. Di sana dia diberitahu jika usahanya kali ini hanya akan sia-sia belaka, karena tidak semudah itu untuk menaklukkan Ramses. Kemudian The Messenger mengatakan jika dirinya lah yang akan ikut bertindak. Terlihat keesokan harinya para nelayan yang sedang mencari ikan di sungai Nil pun diserbu dan diterkam oleh ribuan buaya, sehingga air sungai Nil berubah menjadi berwarna merah dan sudah tercemar pun membuat ikan-ikan yang ada di sana mati. Terlihat banyak bangkai ikan yang ada di sungai itu pun terapung ke atas permukaan air. Untuk mengatasi kejadian itu, kemudian Ramses meminta tolong kepada dukun. Namun hal itu pun sia-sia yang dilakukannya, karena air yang sudah tercemar itu pun telah mengalir ke sawah dan ladang perkebunan milik bangsa Mesir, dan mereka pun terancam gagal panen. Kemudian pada malam harinya, terlihat ribuan kodok yang menyerbu para pemukiman warga karena kelaparan. Terlihat kodok-kodok itu pun menyerbu istana Ramses. Kemudian di siang harinya, kodok yang semalam menyerbu bangsa Mesir pun itu terlihat mati dan mengeluarkan belatung yang akhirnya menjadi lalat. Kemudian ribuan lalat itu pun kembali mengerumuni daging milik warga. Tak hanya sampai di situ, lalat-lalat itu pun menyebabkan penyakit kulit kepada seluruh warga Mesir. Ramses dan keluarganya pun terkena penyakit kulit. Kemudian salah satu dari anak buah Ramses menunjukkan sesuatu. Jika ada seorang yang menulis surat di punggung kuda yang isinya adalah, musibah yang terjadi ini adalah dikirim oleh Tuhan. Ramses harus membebaskan budak Yahudi demi kebaikan bersama. Setelah apa yang terjadi, Ramses malah melipat gandakan pekerjaan budak Yahudi. Ramses juga membatasi sumber makanan untuk mereka semua. Kemudian terlihat Musa yang kembali untuk menemui Messenger. Namun Musa tak kunjung melihatnya datang. Kemudian keesokan harinya, kuda kesayangan milik Ramses pun tewas akibat penyakit yang aneh. Ternyata tak hanya kuda miliknya, semua hewan yang ada di sana pun mati akibat penyakit yang aneh tersebut. Kemudian Ramses langsung menghukum dukun istananya sampai meninggal, karena menurut Ramses dia tidak bisa menghentikan semua musibah yang datang kepada bangsanya. Pada malam harinya, turunlah hujan es yang sangat lebat kepada kota Memphis, dan keesokan harinya pun kejadian aneh terus berdatangan. Ribuan belalang menyerbu kota tersebut dan memakan semua buah-buahan serta pangan milik rakyat Mesir. Salah satu menteri istana melaporkan kejadian tersebut kepada Ramses jika jutaan hektar ladang dinyatakan gagal panen. Kemudian dia ingin membagi persediaan istana untuk rakyat yang kelaparan. Dengan tegas Ramses menolak hal tersebut. Lalu pada malam harinya terlihat warga Mesir menjebol gudang persediaan makanan karena mereka semua kelaparan. Namun di luar istana terlihat ribuan prajurit menghadang mereka semua, dan tanpa merasa iba kepada rakyatnya sendiri, prajurit itu pun membunuh rakyat Mesir yang kelaparan tersebut. Kemudian pada malam harinya di kediaman Ramses, dia mendengar sesuatu yang aneh. Namun di sana tidak ada siapa-siapa. Ramses mengira jika itu adalah Musa. Karena emosi, Ramses berteriak jika dia akan membunuh semua anak Yahudi. Ramses juga mengatakan jika dirinya adalah Tuhan, dia juga tidak akan takut dengan Tuhan yang Musa sembah. Di tempat lain, yaitu di atas bukit, kembali ke Musa ditemui oleh The Messenger. Musa menceritakan jika dirinya telah menyelinap ke dalam istana Ramses. Namun itu tidak membuat Ramses sadar dan malah akan membunuh anak-anak dari Yahudi. Kemudian The Messenger memberitahu sesuatu kepada Musa. Namun hal itu membuat Musa marah. Lalu tiba-tiba hari pun berganti begitu cepat. Pagi-pagi Musa kemudian menemui Ramses. Setibanya di sana, Musa tidak sama sekali diserang oleh para prajurit istana. Musa kemudian
dipersilahkan untuk masuk ke dalam istana tersebut. Di sana Musa kembali meminta kepada Ramses untuk membebaskan budak Yahudi. Musa mengancam jika Ramses masih tidak mau mengabulkan permintaannya, maka akan datang musibah yang sangat besar, di mana musibah itu akan membunuh semua anak-anak yang berada di Mesir. Musa kemudian pergi ke pemukiman warga Yahudi. Dia memberitahu warga Yahudi untuk menyembelih kambing serta mengoleskan darah kambing di depan pintu rumahnya. Pada malam harinya terlihat Ramses yang sangat ketakutan. Dia pun berjaga sambil membawa pedangnya dan memilih untuk tidur tepat di samping putranya. Tiba-tiba saat tengah malam, langit pun terlihat sangat gelap dan terjadi gerhana bulan. Api yang semula menerangi rumah para warga pun padam, dan secara tiba-tiba juga semua anak yang berada di kota Memphis pun tewas, termasuk juga putra dari Ramses. Ramses yang terlihat panik pun menangis karena melihat putranya yang sudah tiada. Di luar juga terdengar tangisan semua warga Mesir karena anak-anak mereka yang sudah tewas semua. Kemudian pada saat siang harinya, Ramses datang menemui Musa. Ramses kemudian bertanya kepada Musa tentang Tuhan macam apa yang tega membunuh para anak-anak. Kemudian Musa menjawab jika tidak ada satu orang anak pun yang tewas semalam. Ramses yang tak percaya pun kebingungan. Ramses pun meneriaki warga Yahudi untuk pergi dan membebaskan mereka. Kemudian Musa menunjukkan peta menuju Selat Iran. Dia akan menuntun rakyat Yahudi untuk menuju negeri Kanaan melewati jalan tersebut dengan berjalan kaki. Sebanyak 400.000 lebih warga Yahudi dipimpin oleh Musa untuk keluar dari Mesir. Mereka semua sangat bersyukur bisa bebas dari semua perbudakan yang ada di sana. Hari demi hari pun berlalu. Setelah Ramses memumikan jasad anaknya, dia merasa dendam dengan amarah yang menggebu-gebu kepada bangsa Yahudi. Kemudian Ramses mengajak para pasukannya untuk membalaskan dendamnya kepada rakyat Yahudi. Di tempat lain, salah satu anak buah Musa melihat rombongan Ramses. Dia pun segera memberitahu Musa. Musa pun langsung mengajak semua pengikutnya untuk melewati gunung dan bebatuan yang berbahaya untuk menghambat pasukan Ramses. Namun di tengah perjalanan, Musa bingung memilih jalan. Kemudian Musa berdoa dan meminta petunjuk dari Tuhan. Namun tak ada satupun petunjuk yang dia dapatkan. Dengan inisiatifnya, Musa membawa rombongannya melewati jalan yang sangat sempit. Ramses yang berada jauh di belakang rombongan Yahudi pun mengetahuinya jika jalan yang kaum Yahudi ambil adalah jalan yang sangat berbahaya. Kemudian Ramses dan pasukannya pun langsung mengejarnya. Kembali ke rombongan Yahudi, setelah melewati gunung dan bebatuan, bukannya Selat Iran yang Musa temui, namun yang dia temui adalah pantai dengan ombak yang sangat besar, pertanda jika itu adalah lautan yang sangat dalam. Karena merasa tersesat, Musa tidak tahu harus kemana lagi dan bagaimana lagi. Pada saat malam harinya, Musa kembali berdoa karena dia sangat bingung harus melakukan apa, sedangkan pasukan Ramses terus mengejarnya. Musa yang terlihat putus harapan pun melemparkan pedang miliknya ke tengah lautan. Namun saat tengah malam tiba-tiba Musa terbangun melihat ke atas langit terlihat sebuah meteor yang jatuh. Keesokan paginya terlihat semua warga Yahudi dibuat bingung oleh arus lautan yang menyamping. Musa melihat pedang miliknya yang dilemparkan semalam. Kemudian dia berjalan dan mengambil pedang miliknya. Dia sadar jika lautan di hadapannya dengan perlahan menjadi dangkal. Dengan cepat Musa menyuruh para rombongannya untuk segera menyeberangi lautan. Namun pada awalnya mereka semua menolak karena ragu. Musa mencoba meyakinkan mereka semua. Dengan keimanannya, Musa berjanji akan mengantarkan mereka ke tempat kelahiran mereka. Musa juga mengatakan kepada mereka jangan takut karena ada Tuhan yang selalu bersama dengan mereka. Kemudian para rombongan Yahudi pun mulai berjalan menyeberangi lautan yang semakin dangkal. Di belakang, rombongan Ramses berusaha sekuat tenaga untuk mengejar rombongan Yahudi. Saat mereka melalui jalanan gunung yang sangat sempit, salah satu kereta kuda miliknya pun terjatuh. Hal itu membuat tabrakan beruntun dan membuat ribuan pasukan Ramses ikut terjun bersama longsor tanah dari gunung di atas tersebut. Namun hal itu tidak membuat Ramses untuk menghentikan aksinya. Dia tetap memerintahkan untuk melanjutkan perjalanannya. Saat Musa dan rombongannya hampir sampai di ujung lautan, terlihat dari jauh Musa melihat para rombongan Ramses telah sampai di daerah pantai. Dengan cepat Musa menyuruh para rombongannya untuk berjalan dengan cepat. Sementara itu untuk menghadang para pasukan Ramses, Musa dan para pemuda Yahudi pun bergegas balik arah. Saat itu Musa melihat suatu badai yang sangat besar menghampiri arah mereka. Di hadapan Musa, pasukan Mesir yang ketakutan melihat air yang sangat besar pun memutuskan untuk berbalik arah dan hanya meninggalkan Ramses sendirian. Musa kemudian menyuruh para pemuda dan rombongannya untuk segera menyelamatkan diri masing-masing. Akhirnya dia sendiri yang menghadapi Ramses sendirian. Di sana Musa mengajak Ramses untuk menyeberangi lautan karena untuk kembali Ramses tidak akan sempat lagi. Namun Ramses masih sangat emosi. Dia masih ingin menyerang Musa. Di belakang mereka terlihat air laut yang menyapu semua para pasukan Mesir. Namun saat Ramses akan menyerang Musa, air laut pun berhasil menghantam mereka.
mereka. Terlihat di seberang lautan, bangsa Yahudi telah berhasil selamat. Di tengah lautan terlihat ribuan pasukan Mesir yang tewas akibat hantaman air laut. Terlihat juga Musa yang berhasil menyeberangi lautan dan kembali bertemu dengan rakyat tercintanya. Kemudian terlihat Musa yang khawatir di pinggir pantai pun bertanya sesuatu kepada salah satu rombongannya. Dia bertanya apa yang akan terjadi ketika mereka sampai di Kan'an. Musa mengatakan penduduk Kan'an akan menganggap kaum Yahudi itu adalah penjajah. Di sisi pantai lain terlihat Ramses yang masih selamat dan sedang melihat pantai yang dipenuhi oleh jasad para pasukannya sendiri. Kemudian Musa mengajak rakyatnya ke desa di mana itu adalah kediaman istri dan juga anaknya Musa. Di sana istrinya ingin ikut dengan Musa untuk melakukan perjalanan ke Kan'an. Dikarenakan perjalanan ini sangat jauh, Musa pun melarang istrinya. Pada malam harinya terlihat Musa yang kembali mendaki Gunung Keramat. The Messenger dari atas gunung melihat para rakyat Yahudi sedang berpesta untuk merayakan kebebasannya. Kemudian dia menyuruh Musa untuk masuk ke dalam goa dan menyuruh untuk menuliskan sesuatu di atas sebuah batu. Di sana Messenger mengatakan jika umur manusia itu terbatas, Musa tidak mungkin bisa menjaga rakyat Yahudi untuk selama-lama-lamanya. Untuk itu Musa harus menulis semua ajarannya di atas sebuah batu. Beberapa tahun pun kemudian, Musa yang kini sudah tua namun dia masih menuntun ratusan ribu rakyat Yahudi menuju tanah kelahiran mereka, yaitu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan film pun selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.